Buah apa yang dimakan Adam dan Eva? Saya Pendeta Tan Hoi Nai, Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini seri menjelang Natal, jadi banyak pertanyaan ya, mereka pada bertanya. Ini seri nanya jelang Natal. Buah apa yang dimakan Adam Eva? Kalau Anda ditanya itu, Anda akan jawab apa? Urutan pertama apel. Ya, karena orang-orang Eropa kan ngomong apel. Orang-orang Amerika juga, Amerika Latin akan ngomong pisang. Orang-orang Arab akan ngomong kuldi. Ya. Buah apa yang dimakan oleh Adam dan Eva sehingga Adam dan Eva ini jatuh dalam dosa? Buah apa yang dimakan Adam Eva sehingga jatuh dosa? Buah yang dimakan adalah buah yang bisa membangkitkan nafsu seks. Sebab sebelumnya mereka telanjang dan tidak malu, tidak sadar kalau mereka telanjang dan mereka itu sudah suami istri. Kejadian 2 ayat 25. Buah yang dimakan Adam dan Eva adalah buah dudaim, disebut juga mandrake, disebut juga love fruit. Kejadian 30 ayat 14, 15, 16. Setelah makan love fruit, maka Adam dan Eva sadar bahwa dia punya fitur aksesoris, yaitu seks. Ya. Tadinya dia nggak sadar, ya, telanjang, nggak merasa malu. Setelah dia makan love fruit yang membangkitkan daerah seks, baru dia kita punya aksesoris gitu. Kita punya fitur nih, fitur aksesoris ya gitu. Nomor 2, apa yang terjadi andai kata Adam dan Eva tidak jatuh dalam dosa? Adam dan Eva yang sudah suami istri akan tidur bareng sebagai suami istri, dan saat itu mereka akan sadar punya fitur seks, lalu Eva bisa hamil. Masalahnya adalah Adam dan Eva ini cuma 108 menit di Eden. Ya belum sempat tidur bareng ya toh, lalu sudah keburu jatuh dosa. Pasti Anda tanya, Pak Pendeta HTD kok bisa ngitung 108 menit? Makanya ikut belajar Alkitab di tempat kami, biar pinter di atas rata-rata. Jika Adam Eva sampai punya anak di Eden, maka suatu saat di antara anak-anak itu pasti ada yang memberontak, lalu diusir ke bumi, sama nasibnya seperti iblis dan malaikat-malaikatnya yang diusir ke bumi. Wahyu 12 ayat 9. Jadi seandainya Adam dan Eva itu punya anak di Eden, maka ada dua kelompok manusia, yaitu Adam dan Eva dan anak-anak mereka yang tidak berdosa itu adanya di Eden. Lalu ada kelompok pemberontak, yaitu yang berdosa akan diturunkan ke bumi. Sesimpel itu Pak, ya sesimpel itu. Nomor 3, siapa itu Lucifer? Lucifer adalah ular tua naga besar, merah padam yang menggoda dan memperdaya Adam Eva. Kejadian 3 ayat 13, Wahyu 12 ayat 3. Yesaya 14 ayat 12 dan 14, Lucifer di Alkitab disebut bintang timur, B-nya huruf besar, T-nya huruf besar. Ini tidak sama dengan bintang timur di Wahyu 22 ayat 16 ya. Kalau bintang timur di Wahyu 22 ayat 16 kan B-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil. Bintang timur ini yang Lucifer ini sangat congkak dan ingin menyamai Yesus Allah yang maha tinggi itu. Pertanyaan nomor 4, yang diusir ke bumi itu apakah hanya Adam dan Eva atau berikut tumbuhan dan berikut gerombolan binatang, gerombolan tumbuhan, gerombolan binatang? Dan bagaimana cara menurunkannya? Apakah nguing-nguing, gedebuk, gubrak? Ya. Kejadian 3 ayat 23 dan 24 ada tertulis ya, ada kata-kata diusir itu untuk Adam dan Eva, dan ada kata-kata dihalau itu untuk gerombolan binatang dan tumbuhan. Cara menurunkan ya
baik manusia maupun gerombolan binatang dan tumbuhan itu, cara menurunkan dengan cara yang sama seperti Elia naik ke surga, yaitu dengan angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 11. Dari surga dengan angin badai diturunkan ke bumi, tentu saja dijamin tidak nguing-nguing gedebuk gubrak. Salam Pendeta HTD. Simpel ya, Pendeta HTD itu jawab segini pertanyaan. Setiap pertanyaan 1 menit, coba Anda bayangin ya toh. Apakah ada di seluruh Indonesia ini yang bisa menjawab jika Adam dan Eva itu tidak jatuh dalam dosa, tidak makan buah love fruit itu, ya. Apa yang akan terjadi? Apakah ada pendeta yang bisa menjawab? Nggak ada. Tapi HTD 1 menit, ya betul. 1 menit sama saya, semua pertanyaanmu itu 1 minute. Ya. Ya, jadi Adam dan Eva ini sudah suami istri, Kejadian 2 ayat 25. Tapi dia belum sadar kalau dia punya fitur aksesoris. Apa fiturnya? Seks. Ketika seks ini dibangkitkan dengan makan buah itu, buah mandrake atau buah love fruit itu atau dudaim itu, baru terbangkitkan seksnya ya. Allah menghendaki awalnya jangan makan buah itu. Nanti kalau kamu sudah satu hari di surga kan, 1 hari di taman kan, 1000 tahun di bumi. Itu baru 70 tahun udah jatuh, baru belum 2 jam udah jatuh dalam dosa. Andai kan tidak jatuh dalam dosa, maka Adam Eva kan tidur bareng ya, di situ terbangkitkan secara alami fitur seksnya. Lalu Eva bisa hamil. Kalau Eva bisa hamil, punya anak dong, ya, punya anak. Di antara sekian banyak anak, nanti punya anak lagi gitu. Di antara sekian banyak anak, nanti pasti ada yang memberontak, sama dengan kasusnya iblis dan malaikat, sama dengan kasusnya malaikat yang berbuat dosa. Ya, makhluk-makhluk roh di surga itu tetap bisa berbuat dosa, yang memberontak. Maka yang memberontak akan diusir ke bumi. Jadilah manusia bumi. Ya. Sementara di Taman Eden tetap ada Adam Eva. Nah, sekarang kondisi itu mirip ya. Di bumi ada manusia nih, ada kita ini. Sementara Taman Eden sekarang ganti nama menjadi Taman Firdaus. Ada orang, iya, cuman di situ roh doang. Kalau dulu kan ada fisik, ada tubuh, ada jiwa, ada nyawa, ada roh dulu. Zaman Adam. Karena Adam sudah diusir, sekarang diganti ada manusia di Firdaus, cuman roh doang. Kalau roh nggak ada gender, ya. Waktu itu Adam dan Eva ada gender, suami istri. Nah, sekarang cuman roh doang. Ada rohnya apa, Lazarus, ada rohnya Abraham, ada rohnya Musa, ada Habel di situ. Lalu ada siapa itu, Rahab yang sundal itu. Ya, mereka nggak bisa apa-apa, gitu. Walaupun di Firdaus ada perempuan sundal, kan mereka nggak punya aksesoris. Mau ngeroyok rame-rame gitu, nggak bisa ya. Pendeta HTD ini menjelasinya sambil ketawa-ketawa, tapi ini nancep saudara. Ya. Jadi buah yang dimakan apa? Pisang nggak mungkin. Pisang tidak membangkitkan seks. Apel tidak mungkin. Koldi juga tidak membangkitkan seks. Jadi buah yang dimakan, buah yang membangkitkan seks, yang disebut dudaim, yang disebut mandrake, yang disebut love fruit. Ini buah endemik ya. Sekarang ini masih ada yang disebut dudaim, love fruit dan mandrake itu. Adanya buah endemik di Palestina doang. Daftar Pak, daftar. Ayo para mukalaf ini daftar ini. Iya Pak, kita ke Palestina Pak, cari buah itu Pak, yang bisa membangkitkan. Para mukalaf kalau dengar gini langsung daftar ini. Ya, itu buah endemik. Saya ingin membuat ilustrasi salak pondoh. Salak pondoh itu hanya manis kalau ditanam di kampung Desa Pondoh, Sleman, Yogyakarta. Kalau Anda tanam salak pondoh di Bogor atau di Jakarta, dia nggak manis. Contoh lain, ubi cilembu. Ubi cilembu itu hanya manis kalau ditanam di Cilembu, di Jawa Barat. Kalau Anda bawa ke Medan, Anda tanam di Medan,
ubinya itu nggak jadi manis. Demikian pula dengan dudaim. Dudaim atau mandrake atau love fruit itu hanya tumbuh endemik di Palestina. Anda bisa saja tanam di Jakarta, biar nggak usah ke Palestina kan. Ini para mukalla paling demen nih, kita tanam aja di Jakarta. Siapa tahu itu bisa membangkitkan gairah. Kenapa Pak Dede memakai contoh mukalaf sih? Itu kalau Anda tanam di tempat lain nggak akan bisa membangkitkan gairah. Ya, itu endemik, itu tanaman endemik. Anda boleh klik Google Mandrake atau love fruit. Ya. Di dalam British Basic English, ya, Alkitab BBE disebut love fruit, sedangkan KJV dan NET menyebutnya mandrake. Mandrake itu buah yang memabukkan. Bukan mabuk sembarang mabuk, ini mabuk cinta. Clear? Jadi Adam Eva tadinya mah diem-diem aja, lemes-lemes saja. Begitu makan buah itu, fitur seksnya, fitur apa? Aksesorisnya langsung bangkit. Ternyata kita punya fitur. Nah, gitu. Tuh ya. Jadi tadinya mereka suami istri di Taman Eden. Allah mau alami saja, dia hanya terbangkitkan ketika mereka tidur bareng. Tapi ini keburu metik buah, udah ini duluan, udah langsung jos duluan. Nah, mereka sadar tuh, kita telanjang. Sesederhana itu Pak, betul, sesederhana itu. Lalu kan ada yang nanya nih, loh kalau dia nggak jatuh dosa gimana? Ya kalau nggak jatuh dosa punya anak, iya. Lalu ya nanti salah satu anak itu pasti ada yang berontak, pasti. Ya, malaikat aja sampai hari ini ada yang berbuat dosa kok. 2 Petrus 2 ayat 4. Masih ada sampai hari ini, terus ada malaikat yang berbuat dosa, itu terus ada. Ya, jadi manusia yang dari Eden seandainya nih Adam dan Eva nggak jatuh dalam dosa, terus ada yang turun ke bumi. Cuman kalau begitu nanti tidak ada karya penyelamatan Yesus datang ke bumi, nggak ada. Ya, nggak ada dong. Ya, karena itu sudah dosa, taruh bumi, biarin aja pada mati dosa di situ. Tapi karena Adam dan Eva jatuh dalam dosa, lalu Allah ini harus diskenariokan supaya manusia yang dosa itu bisa selamat, yang di bumi itu. Akhirnya Yesus harus datang ke bumi untuk membuktikan bahwa dia ada. Allah itu ya ada atau tidak ada itu suruh buktiin aja. Kalau dia bisa jadi manusia berarti ada, bukan fiktif. Ya. Ya seperti itu, Yesus selalu mengatakan aku yang sudah ada, yang akan datang, aku Alfa Omega. Makanya Yesus bisa dibuktikan, ya, penyataan Allah. Ya, Titus 2 ayat 13, appearing of God. Jadi Yesus datang ke bumi itu untuk penyataan Allah di samping karya penebusan, ya. Supaya membuktikan bahwa Allah itu ada. Pak Tedin jelasinnya sesimpel itu, tidak usah rumit-rumit. Ya, pisang tidak membangkitkan seks Pak, tidak. Ya, pisang gitu. Apel enggak, koldi enggak. Yang membangkitkan seks buah apa? Mandrake atau dudaim atau love fruit. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.